renungan sore hari ini. Di sana masih sore ya, di sini sudah malam. Judulnya seperti saya sudah sharekan, pendoa syafaat yang berkenan di hati itu. Nah, gimana? Siapakah pendoa syafaat itu? Pendoa syafaat adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan dan beriman kepada Kristus dan menjadi penyambung lidah antara yang didoakan dengan Tuhan. Jadi suatu jabatan status yang luar biasa ini. Intercessor bahasa Inggrisnya. Pendoa syafaat itu adalah orang-orang sebagai perantara antara yang didoakan atau manusia dengan Tuhan. Jadi kita sebagai perantara luar biasa ya. Kita mendapat kemuliaan yang luar biasa, kepercayaan dari Tuhan bahwa sebagai pendoa syafaat, intercessor adalah kepercayaan perantara antara Tuhan dan manusia. Puji Tuhan. Bagaimana syarat-syaratnya untuk menjadi pendoa? Ada 7 saya rangkum. Pertama, harus orang beriman dan percaya kepada Kristus. Yang kedua, harus berdamai dengan diri sendiri lebih dahulu, membereskan ya kehidupan pribadinya ya. Dan yang ketiga, hidup kudus dan punya karakter Kristus. Ini yang penting sekali. Yang keempat, berdoa secara universal atau secara pribadi. Jadi ada yang konseling, kita doakan secara pribadi, atau kita berdoa secara universal, yaitu untuk negara dan bangsa, untuk seluruh dunia. Yang kelima, harus adil, tidak boleh egois atau pilih-pilih kasih. Kita mau berdoa untuk negara ini, tidak mau negara itu. Jangan seperti Yunus ya, yang saya pernah bagikan renungannya beberapa hari ini. Yunus itu diutus Tuhan untuk menginjil di Niniwe, tapi dia tidak mau, dia lari. Nah, ya, dia lari. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Tetap dia harus ke Niniwe untuk menginjil dan mempertobatkan orang-orang berdosa di sana ya. Kita nggak boleh pilih kasih, harus adil ya. Dan yang keenam, rutin follow up apa yang sudah didoakan. Nah, kita setelah berdoa harus rutin follow up. Kita ikuti perkembangannya ya. Dan yang ketujuh, mengucap syukur jika Tuhan sudah merespon apa yang kita doakan. Itu yang luar biasa. Kalau doa yang dijawab oleh Tuhan, ada 3 jawaban. Ya, atau tidak, atau tunggu. Nah, itu 3 jawaban itu dari Tuhan. Terserah Tuhan ya, kita cuma melakukan bagian kita saja. Kita mau bahas satu persatu ya. Yang pertama, sebagai pendoa syafaat, harus orang beriman kepada Kristus. Nah, kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita mendasarkan setiap doa kita pada iman kita kepada Kristus. Dan tidak mungkin kita tujukan doa-doa kita kepada Allah yang lain ya. Kita berdoa hanya untuk kepada Tuhan langsung. Kita baca ayatnya di Mazmur 69 ayat yang ke-6. Saya percaya semua membawa Alkitabnya, mempersiapkan. Mazmur 69 ayat yang ke-6. Demikian firman-Nya. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Nah, ini dia. Orang yang beriman itu harus menyadari bahwa dirinya penuh dengan kekurangan ya. Itu yang berdamai dengan diri sendiri. Jadi kita mengampuni diri kita dulu. Yang masih belum beres, kita bereskan dulu ya. Mungkin kita ada dengki, ada benci, atau menyimpan dendam pada seseorang. Kita langsung mengampuni dan membereskannya dengan Tuhan ya. Jadi minta ampun kehidupan kita, kebencian, kejelekan kita, kekurangan kita, kebodohan kita, semuanya kita beresin dulu sebelum kita menjadi pendoa syafaat, supaya doa kita mendapatkan respon. Percuma kita berdoa tapi kehidupan pribadi kita masih belum beres. Kita masih terikat. Ada yang terikat rokok, ada terikat film-film porno, ada yang terikat hal-hal yang tidak baik. Nah, ini harus dibereskan dulu ya. Kalau ingin doa kita mendapat jawaban, harus keterikatan-keterikatan itu dibereskan dulu. Itu artinya berdamai dengan diri sendiri. Dan yang utama, keluarga harus diutamakan dahulu. Seperti firman-Nya di Matius, dibereskan dahulu Yerusalem kita. Yerusalem artinya keluarga.
Kalau keluarga kita masih belum beres, ada konflik antara mertua dan menantu atau anak dengan orang tua, harus beres dulu ya, supaya apa yang kita doakan itu mendapatkan respon dari Tuhan. Ya, harus bereskan dulu. Yang ketiga, hidup harus kudus dan penuh karakter Kristus. Ini bisa dibaca ayatnya, kita sudah tahu semua di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26 ya. Itu buah-buah roh. Di situ tercantum karakter Kristus. Bagaimana kita hidup kudus sesuai dengan Kristus. Orang bisa memandang hidup kita dari cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Apa yang kita lakukan, lifestyle kita, itu yang Tuhan nilai, yang orang-orang luar nilai. Oh, orang ini ngakunya orang Kristen, tapi kehidupannya kok jauh ya. Nah, itu jangan sampai kita mendapatkan stempel begitu. Nah, kita harus hidup kudus sesuai dengan karakter Kristus ya, supaya orang luar di sana, terutama yang belum percaya, harus bisa melihat cara hidup kita bagaimana. Jadi kalau kita mempunyai karakter Kristus, kita menghasilkan buah-buah roh. Saya selalu menekankan karakter Kristus ya, karena tanpa karakter Kristus kita tidak mungkin memberikan contoh atau mengkhotbahi orang supaya berubah. Kita dulu, dimulai dari kita dulu harus berubah ya. Jadi melalui pikiran dulu. Pikiran kita harus mempunyai pikiran Kristus, yaitu untuk keselamatan manusia. Jangan punya pikiran untuk keselamatan diri pribadi ya, keselamatan semua orang. Karena Kristus menghendaki semua orang harus diselamatkan. Dan melalui perkataan, nah ini harus hati-hati teman-teman. Kita berkata-kata itu dinilai oleh orang loh, terutama yang suka medsos ya, sosial media. Kita ketik kata-kata yang menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang, atau kita membuat suasana terutama yang di grup ya, suasana yang tidak enak, suasana yang penuh perdebatan, suasana yang cenderung menghakimi seseorang atau menjelekkan seseorang atau memfitnah. Nah itu jangan. Ini tidak mencerminkan ke karakter Kristus, teman-teman. Jadi kita mulai dari diri kita dulu ya. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan sebagai pendoa syafaat, yaitu perantara antara Tuhan dan manusia, kita harus beresin kita dulu, karakter kita, ya, kehidupan kita. Nah, yang keempat sekarang, berdoa untuk pribadi atau universal. Nah, ini ya. Jadi ada yang ingin didoakan konseling secara pribadi pada kita. Kita harus menyimpan rahasianya. Kita jangan orang si A datang pada kita menceritakan curhat bagaimana konseling begini-begini problemnya, lalu kita share pada orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus menjaga rahasia orang yang konseling pada kita. Kita tidak boleh membuka rahasia orang ya, karena orang yang kita doakan itu harus hubungan kita dengan Tuhan. Tidak boleh kita bagi dengan orang lain. Ada yang bilang doakan ini, doakan itu. Oh, tidak boleh ya. Jadi harus kita simpan rapat-rapat itu, apa yang Tuhan orang itu percayakan kepada kita, dan kita sampaikan kepada Tuhan supaya orang itu dapat mendapatkan jawabannya ya. Dan yang kelima, harus adil, tidak egois ya. Kita harus netral, tidak boleh memihak pada lawan dari orang yang didoakan. Nah, umpamanya si A lagi konflik dengan si B, kita nggak boleh memihak pada si A atau kita memihak pada si B, tidak boleh. Kita harus netral. Kita sebagai pendoa syafaat harus netral, tidak boleh egois, tidak boleh memihak salah satu pihak ya. Dan kita tidak boleh pilih-pilih kasih. Kita mendoakan orang-orang yang kita kasihi saja, saudara kita, keluarga kita, atau negara kita, tidak boleh. Kita harus universal, seluruh kita doakan apa yang Tuhan taruh di hati kita ya, kita doakan. Jadi tidak boleh secara pribadi ya. Ya, saudara-saudara sekalian, kita harus adil, tidak boleh egois ya. Saya seringkali menyatakan ya, kita berdoa untuk negara kita saat ini yang sedang seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ya, seluruh dunia sedang mengalami
bencana, yaitu COVID ya. Nah ini banyak sekali yang simpang siur mengenai vaksin. Nah di sini saya mau berbicara. Banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana ini vaksin A, vaksin B, vaksin C? Katanya gosipnya ada ditanamkan microchip. Wah ini yang menjadi dilema bagi kita ya. Terserah pribadi masing-masing ya, mau menerima vaksin atau tidak. Ya kita bawa dalam doa. Terserah mau ada microchip atau tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Dan banyak juga yang bertanya pada saya, mengapa kalau Tuhan izinkan COVID ini terjadi dan vaksinnya ada dan banyak sekali yang meninggal. Ini terserah Tuhan ya. Kita nggak bisa bilang Tuhan, kenapa si A kok meninggal karena COVID, kok si B karena COVID. Tidak boleh ya. Kita harus menyerahkan semua dalam kendali Tuhan, kontrolnya Tuhan ya. Tuhan izinkan semua ini terjadi untuk kebaikan kita, yaitu untuk pertobatan seluruh dunia. Jadi kita ambil segi positifnya. Dengan adanya COVID ini, Tuhan inginkan dunia bertobat karena kedatangannya sudah dekat sekali ya. Seperti teman saya, mentor saya barusan meninggal dunia ya, Bapak Profesor Samuel Tirta Miharja ya, mentor saya di Radio Heartline. Mungkin beberapa sudah mengenal beliau. Beliau mentor saya, senior saya selama di Yaski dan Heartline. Beliau meninggal karena COVID. Nah, dan hanya 10 orang dari keluarganya yang boleh menghadiri pemakamannya. Nah, ini banyak sekali yang bertanya, kenapa orang-orang baik, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, kenapa Tuhan panggil cepat? Nah, ini semua terserah Tuhan. Kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan atau tidak. Yang penting dalam hal ini kita semua menjaga kesehatan aja, menjaga diri kita masing-masing, dan apa yang disarankan oleh pemerintah, oleh dokter untuk bagaimana cara mengatasi menjaga kesehatan kita lakukan ya. Jadi itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang keenam, rutin follow up. Jadi setiap apa yang kita doakan itu kita harus follow up ya. Jangan kita hari ini kita berdoa untuk si A, langsung kita lupakan. Enggak. Kita follow up. Kita kontak itu orang terus, si A terus. Bagaimana? Ada perkembangan enggak? Nah, kita ikuti terus. Nah, ini pendoa syafaat yang baik ya. Jadi tidak habis berdoa langsung lupa. Nah, tidak boleh ya. Jadi kita follow up. Jadi apa yang sudah kita doakan itu kita ikuti terus. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu saya mendoakan seseorang. Seseorang itu sakit. Kita doakan. Saya kira sudah sembuh. Ternyata orang itu sudah meninggal. Tapi kita doakan terus. Ya inilah kalau kita nggak follow up ya. Kita follow up terus. Bagaimana perkembangannya? Apakah sudah dijawab Tuhan atau tidak? Nah, jangan sampai orangnya sudah meninggal, kita terus berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan. Nah itu kita nggak boleh begitu ya teman-teman sekalian. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu memegang kendali kapan kita akan dijawab doa-doa kita. Yang terakhir nomor 7 ya, mengucap syukur. Nah ini, ucapkanlah syukur apabila doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Ya, kita mengucap syukur. Setelah kita hubungi orang yang kita doakan itu bagaimana? Ada perkembangan nggak? Nah, dia kalau sudah bilang, oh sudah dijawab, ada jawaban dan bagus. Nah, kita mengucap syukur pada Tuhan bahwa apa yang kita bawa di dalam doa kita sampaikan kepada Tuhan sudah mendapatkan respon dari Tuhan. Itu kita harus mengucap syukur. Ya, jadi tidak boleh kita langsung diam aja. Kita harus tetap follow up apa yang sudah kita doakan itu ya. Semua itu demi kebaikan kita kalau Tuhan sudah izinkan ya. Ini ayatnya kita baca di Amsal pasal 1 ayat yang ke-28. Amsal pasal yang ke-1 ayat ke-28. Ini ayat yang terakhir ya, kita akan membacanya. Amsal 1 ayat yang ke-28. Demikian bunyinya. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Nah ini
pesan Tuhan yang terakhir ya, supaya kita jangan sampai Tuhan itu tidak mendengar doa kita. Jangan sampai Tuhan itu cuek ya, acuh pada kita. Kita harus taat, harus takut pada Tuhan, supaya apa yang kita sampaikan, apa yang kita doakan itu mendapatkan respon dari Tuhan ya. Jadi kita nggak sia-sia menjadi pendoa syafaat. Ini suatu status yang kehormatan yang luar biasa, karena Tuhan tidak salah memilih orang. Nah, ini saya seringkali katakan pada teman-teman yang pendoa-pendoa, Tuhan tidak pernah salah dalam memilih orang ya. Kalau kita sudah dipilih itu, kita harus konsen, komitmen ya, harus tetap teguh iman kita dan tetap mempegang apa yang Tuhan tetapkan pada kita, yang Tuhan percayakan pada kita ya. Kita sebagai pendoa, sebagai perantara, dan apa yang menjadi unek-unek seseorang atau negara dan bangsa kita, keadaan saat ini, kita sampaikan pada Tuhan. Itu suatu kehormatan yang luar biasa, dan tidak setiap orang yang dapat dipilih oleh Tuhan demikian. Karena itu saya seringkali mengatakan pada teman-teman ya, melayani Tuhan itu bukan pengorbanan, tapi suatu kehormatan. Nah, ini yang menjadi pegangan kita dalam melayani Tuhan. Saya seringkali tertarik pada seorang ibu di grup transformasi akhir zaman ya. Ada seorang ibu yang giat sekali. Pokoknya ada kegiatan sosial ya, luar biasa rajinnya. Nah, ini suatu contoh yang teladan yang baik ya. Kita doakan supaya ibu ini benar-benar rendah hati dalam melakukan apa yang Tuhan percayakan itu. Jangan sombong ya. Kalau kita sombong, Tuhan gak senang ya. Tuhan tidak mau. Kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan oleh Tuhan, harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Apa yang Tuhan percayakan itu harus kita sampaikan pada orang, dan kita doakan ya. Teman-teman, pendoa syafaat itu luar biasa ya. Jangan dianggap sepele. Karena tanpa pendoa syafaat, apapun tidak akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Pendoa syafaat itu suatu kedudukan yang terhormat. Karena itu pertahankan teman-teman. Pertahankan kita sebagai pendoa-pendoa yang berkenan di hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Saya seringkali mengatakan pada teman-teman saya yang suka konseling ya, curhat ya, usahakan setiap hari menyenangkan hati Tuhan ya, dengan apapun, dengan pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Usahakan untuk setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau ya. Jadi apapun, kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, apapun yang kita minta, seperti sesuai firman-Nya Tuhan, apapun yang kita minta akan dikabulkan ya. Nah, karena itu sebagai pendoa-pendoa, mohon jaga seperti tadi saya ulangi supaya teman-teman tidak lupa ya. Yang pertama, syaratnya kalau ingin menjadi pendoa syafaat, harus orang beriman dan percaya kepada Kristus. Itu syarat pertama. Yang kedua, harus beres atau berdamai dengan diri sendiri dulu. Berdamai dengan kehidupan kita dulu ya. Keterikatan-keterikatan, segala kejelekan, kemudian kita mohon ampun dan mohon Tuhan pulihkan. Yang ketiga, hidup kudus dan punya karakter Kristus. Ini yang penting ya. Orang bisa melihat kehidupan kita, apa-apa yang kita hasilkan buah-buah roh melalui kehidupan kita. Yang keempat, berdoa secara universal atau pribadi ya. Kita mendoakan pribadi demi pribadi atau negara dan bangsa. Yang kelima, harus adil, tidak boleh pilih kasih, tidak boleh egois, tidak boleh memihak salah satu pihak ya. Harus netral. Yang keenam, rutin follow up apa yang sudah didoakan. Harus di follow up ya. Jadi jangan asal berdoa aja lalu lupa, lalu kita tidak mau tahu lagi apa hasilnya, kita dijawab apa atau tidak, syukur. Nah, jika Tuhan sudah merespon, entah respon Tuhan tuh tidak atau ya atau tunggu, kita tetap mengucap syukur ya. Puji Tuhan saudara-saudara sekalian, saya mengucap syukur kalau diberikan kesempatan. Mungkin ini Frank yang akan menambahkan sedikit ya. Silakan. Frank akan memberikan sedikit atau silakan. Silakan. Silakan.
Good evening, everyone. How are you? Selamat malam. Apa kabar? Two verses of scripture have been precious to me in my missionary work or wherever I've been. The first is Psalm 56 verse 4. Ada dua ayat yang Tuhan kasih dalam misionaris saya, yaitu Mazmur 56. Mazmur pasal 56 ayat yang ketiga dan keempat. It says, "What time I am afraid, I will trust in thee." Pada waktu apa saya merasa takut, saya percaya pada Tuhan. And then the other one is in Proverbs, chapter 18, verse 10. Yang kedua dalam Amsal pasal what verse? 18. Amsal pasal yang ke-18. 10 ayat. Ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. It says, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous runs into it and is safe." Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. These verses to me, you know about 1963, 1964, and in 1968 when two of our missionaries were killed, and I had to go in to see just what had happened to them. They went missing. We had word that they were killed, and ayat ini Tuhan berikan pada waktu saya sebagai misioneri di pedalaman Papua pada tahun 1968. And we had to report these missionaries were killed and opted to go in to find out just what had happened to them. Kami mendapat kabar ada beberapa orang misionari yang terbunuh dan ada helikopter yang datang untuk menolong. The first afternoon, the helicopter couldn't get into the valley because of too much cloud, so we had to wait overnight in a house. Pada waktu itu helikopter tidak dapat mendarat karena cuaca jelek. Nah, kami harus menunggu. And during the night, I started to think, well, these two missionaries were killed. One missionary left 5 children, 5 fatherless children, and the other missionary left his wife with 4 children, and she was pregnant with the 5th. Ada 2 orang misioneri yang terbunuh. Yang satu mempunyai 2 anak, yang satu lagi istrinya masih mengandung. And I thought, well, by tomorrow, would I be the same? Would I leave another widow and 3 children without a father? Dan kemudian keesokan harinya ada seorang janda dengan 3 orang anaknya. And I thought, well, the Lord can protect, but the Lord had allowed these 2 men to be killed, and I thought, well, the same could happen to me. Nah, saya berdoa seperti yang dialami oleh kehidupan 2 orang misionaris yang terbunuh itu, suatu ketika saya juga pasti mengalami hal-hal yang demikian. And this verse in Psalm 56 verse 4 was very precious. What time I am afraid, I will trust in thee. It doesn't say that we won't be afraid, but when we are afraid, we run into the name of the Lord. Dalam Mazmur pasal 56, what verse? Verse 4. Mazmur pasal 56 ayat yang keempat, demikian bunyinya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Yang kelima, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak. Yes, so and we should always
pass on messages like that to other people. This was passed on to me by another lady missionary just over a cup of tea. We were having afternoon tea, and she just mentioned this verse. And before that, I thought, well, big brave men shouldn't get afraid. But then I realised that I was afraid, but I trusted in the Lord. Pada waktu senja itu kami diundang minum teh oleh seorang wanita, dan saya juga katakan pada beliau bahwa saya juga merasa takut, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan dan keberanian. So thanks very much for your time, for your patience. Terima kasih untuk kesempatan sedikit Frank bisa berbagi. Terima kasih.